Oke, di sini akan dijelaskan oleh Kak Fahmi terkait bencana dan siaga bencana. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor alam. Maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Selanjutnya kalau yang bagian siaga bencana ada pengertiannya, yaitu berarti tentang kesiapsiagaan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berguna. Jadi di sini sebelum kita masuk ke bagian intinya, teman-teman harus mengetahui dahulu yaitu terkait pengertian konsep dari suatu bencana dan siaga bencana. Bencana berarti peristiwa yang merugikan diri sendiri, baik dari faktor lingkungan atau faktor dari manusia itu sendiri, sehingga dibutuhkan adanya kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan sikap siaga bencana. Oke, di sini kita ada pentingnya kesadaran dalam menghadapi bencana. Kita persingkat saja, yaitu intinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memandang tingkat kesiapsiagaan Indonesia itu dalam menghadapi bencana ternyata masih rendah. Jadi di sini tim SMA Negeri 1 Jakarta yang diketuai oleh Kak Fahmi, kita akan membuat suatu produk yang dinamakan sebagai tas siaga bencana, serta akan meningkatkan kesadaran para teman-teman semua terkait menanggulangi datangnya bencana alam. Jadi teman-teman itu di sini dalam sosialisasi ini kami akan memberikan banyak edukasi dan pastinya tips-tips dalam menghadapi suatu bencana agar bisa meminimalisir kerugian dari bencana tersebut. Nah, di sini bisa dijelaskan apa itu siklusnya. Selanjutnya tahap siklus penanggulangan bencana ada 3 tahap. Yang pertama prabencana, yaitu sebelum bencana. Jadi kita sudah melakukan mitigasi bencana, itu seperti kita sudah bersiap untuk hal yang akan datang. Yang kedua, tahap penanggulangan ketika terjadi bencana, itu nanti akan dijelaskan lagi bagaimana cara evakuasi dan apa saja yang harus disiapkan untuk. Yang terakhir yaitu pasca bencana, atau dibilang juga rekonstruksi dan rehabilitasi. Itu kita sudah jadi bencana, pastinya kita merasakan trauma, dan dari pasca bencana ini kita akan menjalankan rehabilitasi atau pengobatan untuk menghilangkan trauma tersebut. Baik, berikutnya kita akan memberitahu edukasi terkait menanggulangi serta kesiapsiagaannya pada bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ada gempa bumi, banjir, selanjutnya yaitu tsunami, gunung meletus, dan badai tropis serta longsor. Jadi karena bencana yang sering terjadi di Indonesia, kita akan mengedukasi teman-teman terkait cara menghadapinya, yaitu bisa kita lakukan dengan memperbanyak pengetahuan kita sehingga kita tidak panik pada saat datangnya bencana. Itu intinya ya, yang paling dari kesamaan dari bencana tersebut. Serta untuk kesiapsiagaannya, teman-teman harus memiliki di rumah tuh kayak semacam produk tas siaga bencana. Jadi teman-teman tidak akan panik dan bisa menyelamatkan barang-barang penting sebelumnya, sehingga tas siaga bencana ini harus dipersiapkan dari sekarang atau untuk meminimalisir kondisi keburukan pada saat bencana, serta diperlukan adanya denah evakuasi dan lain-lain. Di sini kita akan mempelajari terkait selanjutnya ini prosedur pada saat banjir, terus ada juga kebakaran. Jadi bencana itu tidak hanya bencana alam, bisa juga bencana yang disebabkan oleh akibat dari ulah manusia. Ada beberapa ini di sini, dan ini yang paling kita ingin menyuarakan yaitu terkait tas siaga bencana. Bisa dijelaskan itu apa aja maksudnya? Selanjutnya ada tas siaga bencana. Nah, isinya itu apa sih? Yang pertama itu ada air minum,
minimal untuk hitung selama 3 hari. Terus yang kedua itu ada makanan ringan seperti ciki, wafer, biskuit, roti dan lain-lain. Terus ada sampai 3 bak, isinya itu obat-obatan. Terus ada plastik juga. Terus selanjutnya ada pakaian minimal untuk 2 sampai 3 hari. Terus itu ada senter sebagai penerangan saat malam atau saat gelap. Terus yang selanjutnya ada peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi. Terus selanjutnya ada uang sebagai bekal dan digunakan pada saat darurat. Selanjutnya ada handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan. Selanjutnya ada surat-surat penting seperti kartu keluarga, kelahiran, foto keluarga dan lain-lain. Selanjutnya ada masker untuk menghindari asap dan udara tercemar. Dan yang terakhir ada peluit digunakan saat ada darurat. Untuk menurutnya, tadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan pre test dan post testnya. Maka di sini kami akan memberikan reward untuk teman-teman yang mendapatkan hasil tes post testnya yang paling tinggi. Silakan bisa dicek dulu siapa yang teman-teman